Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai Hajar Aswad dan juga Multazam. Selanjutnya juga saya akan memberikan beberapa tips agar bisa mencium Hajar Aswad dan juga bisa berdoa di Multazam. Sebelum saya lanjutkan, ada baiknya saya akan memberikan beberapa penjelasan mengenai dalil masalah Hajar Aswad. Ada dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Man fawadahu fa innama yufawidu yadar rahman." Barang siapa yang mencium Hajar Aswad, maka sesungguhnya dia mencium tangannya Allah yang Maha Pengasih. Itu ada dalam hadis Ibnu Majah. Kemudian ada lagi dalam hadis lain diterangkan, pada hari kiamat nanti Hajar Aswad akan menjadi saksi di hadapan Allah bagi orang yang menciumnya atau mengusapnya dengan niat karena Allah. Kemudian ada lagi diterangkan dalam hadis itu, pada saat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad, beliau berkata bahwa dia tidak mencium Hajar Aswad melainkan karena mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya dia sengaja mencium Hajar Aswad, sengaja semata-mata karena ingin mengikuti tuntunan dari Nabi. Berarti bagi Bapak Ibu yang ingin sekali mencium Hajar Aswad, saya sangat berharap agar hatinya diniati karena Allah, jangan ada niatan-niatan lain. Nah, itu yang saya sarankan, itu yang saya tekankan, agar hatinya mukhlis semata-mata niat karena Allah, ya, karena mengikuti tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana caranya agar bisa mencium Hajar Aswad? Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, bila ingin mencium Hajar Aswad, silahkan mengikuti arus orang-orang yang sedang tawaf. Apabila orang-orang yang tawaf itu membeludak, silahkan ikuti dulu arus, kemudian silahkan sedikit demi sedikit melipir menuju tembok Hijr Ismail. Jadi diusahakan sedikit-sedikit mulai mepet kalau sekiranya orang yang tawaf itu membeludak. Tapi kalau sekiranya tidak, ya silahkan saja seperti biasa, nanti mepetnya pada saat sudah ketemu di pinggir Ka'bah. Nah, setelah sampai di dinding Hijr Ismail, silahkan meneruskan ke Ka'bah, ya, ke arah orang-orang yang ikut tawaf. Jadi silahkan terus ikuti, tapi tetap sedikit-sedikit melipir sampailah akhirnya biasanya sampai ke dinding Ka'bah. Nah, di situ banyak orang-orang yang megang Ka'bah dan berdoa dan sebagainya, itu tidak ada tuntunannya, tidak perlu diikuti. Jadi teruskan saja jalan seperti biasa. Nah, kemudian setelah sampai di Rukun Yaman, pojok Rukun Yaman, ya, itu di situ juga banyak orang yang berdoa bahkan mengusap Rukun Yaman. Nah, memang ada tuntunannya mengusap Rukun Yaman, Nabi juga melakukan hal seperti itu. Bila memungkinkan silahkan mengusap Rukun Yaman, niatkan hatinya karena Allah.
Kemudian setelah melewati rukun yaman, silahkan ikut antrian orang-orang yang mengantri untuk mencium Hajar Aswad. Nah, itu posisinya masih jauh dari Hajar Aswad. Nah, kalau kita sudah mengikuti antrian orang, silahkan berusaha mepet ke tembok Ka'bah sambil naik ke pondasi Ka'bah. Karena di situ juga banyak orang yang naik sambil mengantri. Silahkan ikut naik, ikut mengantri. Biasanya selang beberapa waktu, akhirnya antrian makin lama makin berkurang. Nah, siapkan fisik kita, karena semakin dekat itu tenaganya semakin kuat, orang-orang itu saling mendorong, dan juga di sekitar orang banyak itu terkadang oksigennya itu ya berkurang, jadi hawanya itu hawa panas. Kalau sekiranya terjadi seperti itu, umpamanya sesak dan lain sebagainya, silahkan tarik napas sedalam-dalamnya, buang ya, karena memang seperti itu. Jadi betul-betul ya, udah tenaga kita keluar, kemudian juga hawa di situ sangat panas. Nah, hatinya supaya gerintas terus minta kepada Allah agar minta dimudahkan, selalu minta, tambatkan hatinya minta pertolongan kepada Allah. Nah, biasanya antrian itu semakin mendekat ke dinding atau bingkai Hajar Aswad. Warnanya itu keputih-putihan, itu berupa perak. Jadi silahkan terus mepet sampai ke bingkai Hajar Aswad. Nah, diusahakan jangan sampai terjatuh kalau belum mepet. Diusahakan jangan sampai terjatuh. Silahkan dadanya atau badannya itu pepetkan ke dindingnya. Karena kalau misalnya renggang bisa terpental. Nah, setelah mepet, ya, biasanya itu makin dekat ke Hajar Aswad. Nah, itu bisa saja, ya, posisi begitu tuh, ya, itu bisa mengusap. Ya. Dengan catatan, kalau sudah mepet dadanya, silahkan turun dikit-dikit. Karena itu pondasinya mungkin kurang lebih 1 meter tingginya. Silahkan dikit-dikit, tapi terus berpegangan atau mepet ke bingkai yang ada di situ, bingkai Hajar Aswad. Nah, kalau sekiranya tadi orang kan biasanya sangat-sangat berjubel sekali, ya. Kalau kita berusaha mencium sulit, ya, tetap usahakan berusaha mengusap dulu. Diusahakan mengusap aja dulu. Jadi mana yang duluan? Silahkan barangkali mau mengusap, karena biasanya ya saling rebutan di situ. Nah, kalau memang sekiranya ada kesempatan mencium, ya silahkan mencium Hajar Aswad. Nah, itu cara yang pertama. Selanjutnya yang kedua, insya Allah ini lebih mudah, tingkat keberhasilannya lebih tinggi dari yang pertama. Caranya yaitu silahkan ikut mengantri di belakang orang-orang yang sedang berdoa di multajam. Kalau sekiranya di multajam, di belakangnya orang-orang yang sedang berdoa di multajam itu padat, silahkan dimulai dengan orang-orang yang sedang mengantri di pintu Ka'bah. Ya, jadi diusahakan kita bisa ikut antrian, karena awalnya itu biasanya dari pintu Ka'bah terus melipir ke multajam. Nah, kalau sekiranya bisa dari multajam, ya itu jelas lebih mudah, ya. Namun diusahakan, saran saya, ya, cari time-nya, waktunya itu pada saat tidak terlalu padat di belakang orang-orang yang sedang berdoa di multajam. Itu yang paling nyaman, itu adalah masuknya dari situ. Nah, kalau kita bisa masuk dari situ, ya, kemudian kita mepet, nah, silahkan pegangan pada tembok yang ada di situ. Biasanya itu kan ada yang mengawasinya, ya, ada polisi yang berjaga di situ. Nah, di situ biasanya juga ada tali kiswah. Kemudian juga sebagai pegangan itu ada tembok yang bisa dipegang. Nah, kalau sekiranya sudah kepegang tembok yang ada di sekitaran orang yang sedang berdiri, biasanya kan lebih tinggi orang yang jaganya itu.
Nah, diusahakan mepet-mepet terus menuju ke Hajar Aswad. Itu memang waktunya tidak terlalu panjang sebagaimana cara yang pertama. Nah, namun biasanya ada orang-orang itu yang langsung, ya, jadi yang langsung motong dari arah situ. Jadi dia langsung motong, langsung nggak mau ngantri dari bawah multajam itu, tapi langsung dia itu motong biar dia langsung dapat antrian di bawah kakinya orang yang sedang berjaga atau polisi yang berjaga. Nah kita kalau memang caranya begitu itu juga agak sulit. Jadi tetap yang bagus itu adalah ikut antrian tapi diusahakan ya di sekitar multajam. Nah, kemudian berpegangan, biasanya ada kiswah buat pegangan, kemudian langsung mepet-mepet ke tembok sambil terus berjalan pelan-pelan menuju kemana tadi? Ya, menuju ke Hajar Aswad. Nah, umpama ada orang yang tinggi besar, justru itu mempermudah kita. Caranya, ya, kita itu sedikit ditundukkan kepala kita, badan kita, lewati dia di ketiaknya. Itu yang paling mudah. Jangan justru mendorong-dorong dia, malah kita berat. Jadi diusahakan kita berusaha melewati orang-orang tinggi besar itu di bawah ketiaknya. Nah, apabila kita sudah sampai di bingkai yang warna silver, karena itu terbuat dari perak, itu di situ kita itu berusaha hatinya, ya, hatinya minta pertolongan kepada Allah ya, agar bisa masuk ke situ. Karena walaupun sudah ada di situ juga agak sulit. Karena biasanya ya, kalau kita mau masuk, udah keduluan masuk dari seberangnya. Kadang-kadang dari tengahnya, kepalanya udah nyosor aja, udah biasanya seperti itu. Nah, tetap kita jangan menyakiti orang lain, ya, minta hatinya tambahkan kepada Allah, minta pertolongan Allah agar dipermudah. Ya, jadi kalau memang sekiranya nanti ada kesempatan, ya jelas kita juga berusaha narik. Kadang-kadang orang itu menciumnya berlama-lama, ada yang seperti itu. Ya silahkan ditarik pelan-pelan, yang penting jangan sampai menyakiti. Insya Allah cara begitu, nah, itu lebih mudah dibandingkan cara yang pertama. Nah, kemudian biasanya setelah mencium Hajar Aswad, ada kesulitan untuk keluar. Sangat-sangat sulit. Nah, caranya, triknya itu adalah injek pondasi Ka'bah, dorong sekuat-kuatnya agar kita bisa terlempar ke atas, karena tidak ada jalan lain kecuali kita itu bisa melewati orang-orang yang sedang ada di situ di bawah kita. Ya, jadi yang sudah-sudah itu adalah ya, diusahakan ya, kita dorong dengan cara mendorongnya itu kaki kita ke pondasi Ka'bah, dengan sendirinya nanti ya, keangkat ya. Keangkat kemana? Keangkat di atas kepala orang. Nah, tapi diusahakan siap-siap jatuhnya ya, karena kan udah jelas orang juga biasanya langsung dorong-dorong aja di atas pundak dia. Nah, itu diusahakan ya, kita kalau pas mau jatuh pegangan sama orang, karena memang orang juga padat nggak apa-apa. Cuman biasanya kalau udah kelempar ke yang agak longgar, nah biasanya diusahakan kita selalu sadar untuk megang orang. Karena orang kan umumnya pada berdiri. Jadi pas kelempar, jangan kita malah jatuh dalam keadaan misalnya ya terlentang dan lain sebagainya. Diusahakan tetap kita jatuhnya tetap megang orang. Nah ya, jadi intinya itu cara yang paling mudah untuk mencium Hajar Aswad. Mudah-mudahan Allah paling barokah. Selanjutnya multajam. Nah, ini multajam ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian. Jadi letaknya multajam itu bukan di bawah pintu Ka'bah. Jadi melainkan dalam hadis itu diterangkan posisi multajam tempatnya itu letaknya antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Nah, berarti antara itulah yang namanya multajam. Nah, bagaimana Pak caranya? Cara untuk bisa berdoa di multajam. Nah, caranya yang pertama silahkan ikut antrian, posisinya berada, biasanya itu ngantri, dimulai dengan posisi ada di
bawah pintu Ka'bah. Banyak orang biasanya insya Allah lagi pada berdoa di situ. Tapi tidak ada tuntunannya kalau berdoa di bawah pintu Ka'bah. Adanya tadi di Multajam, kan niatnya kita mau ke Multajam. Hanya ikut saja antrian. Nah, setelah kita ikut antrian terus, sampailah kita melewati pintu Ka'bah. Nah, pada saat itu silahkan berusaha mepet ke Ka'bah, kemudian naik ke pondasi Ka'bah, karena ada pondasinya kurang lebih mungkin sekitar 80 cm atau 1 meter. Silahkan naik. Ya, naik. Nah, diusahakan posisinya terus nempel ke dinding Ka'bah. Nah, pada umumnya orang-orang yang berdoa di Multajam itu maunya berlama-lama, ada yang nangis dan lain sebagainya. Nah, dan juga biasanya ada orang yang langsung memotong, pengennya langsung ke situ. Nah, dia biasanya menarik-narik orang yang sedang berdoa. Nah, kalau posisi begitu, nih kalau ditarik-tarik kita ada di belakangnya, biasanya tingkat keberhasilannya itu rendah. Karena apa? Kalau umpama kita tarik-tarik dari belakang, nah, orang itu selesai, yang tadi orang yang mepet itu masuk yang di depannya itu. Nah, makanya tadi rumusnya atau caranya atau triknya adalah tetap kita berusaha mepet tembok atau dinding Ka'bah. Walaupun kita sudah mau mulai masuk ke posisi di Multajam. Nah, lama-lama biasanya dengan sendirinya orang juga kan gantian, ya. Walaupun mereka itu berdesakan, tapi lama-lama akan berjalan yang namanya antrian. Nah, apabila posisinya sudah pas dengan orang yang sedang berdoa, dalam artian sudah posisi pas, nempel, diusahakan kita posisinya ada di bawah ketiak dia. Ingat itu caranya. Jangan sampai kita ada posisi di belakang dia. Kalau kita ada di belakang dia, nanti kalau pas dia berbalik, keburu masuk orang yang ada di depan kita, yang nempel tadi. Nah, diusahakan tetap kita ada di samping dia, sewaktu-waktu dia berbalik, langsung masuk. Itu caranya untuk bisa berdoa di Multajam. Nah, kemudian prakteknya bagaimana cara berdoa di Multajam sesuai dengan tuntunan Nabi. Ada dalam hadis itu diterangkan caranya, ya, ada 4 yang nempel ke anggota badan yang nempel ke dinding Ka'bah. Ya. Yang pertama wajah, yaitu pipi. Pipi sebelah kanan ditempelkan ke dinding Ka'bah. Berarti begini nempelnya. Berarti nengoknya ke kiri, melihat sudut pojok Hajar Aswad. Posisinya berarti begini. Ya. Kemudian setelah ini nempel, dadanya supaya ditempelkan. Jadi begini nempel ke dinding Ka'bah. Nah, setelah tadi pipi, dada, kemudian lengan. Lengan dan telapak tangan. Itu tuntunannya nempel ke dinding Ka'bah. Bagaimana posisinya? Posisinya itu adalah ini dada nempel ke dinding Ka'bah, pipinya nempel, berarti posisinya begini. Nih ya, ini karena posisi kameranya kalau saya jauh-jauh tidak bisa terlihat. Ini hanya sebagai contoh, posisinya begini. Nah, nih begini ke kiri, ngelihat ke Hajar Aswad, dada tempelkan, ini tempelkan, lengannya harus nempel. Nah, yang nyocoki dalilnya, sunahnya itu adalah rentangkan. Ini nempel lengan, rentangkan. Jadi posisinya begini. Ya. Jadi yang kanan itu pintu Ka'bah, yang tangan kiri adanya di posisi ke arahnya mana? Arah Hajar Aswad. Jadi begini, ya. Nah, kalau biar kena kamera kan begini. Tapi ini intinya harus nempel. Nempel. Sunahnya seperti itu. Itu caranya. Selanjutnya Bapak Ibu, apabila sudah sampai di Multajam, silahkan berdoa. Jangan lupa, ya, perbanyak minta ampunan kepada Allah. Nah, itu yang pertama, ya. Saya mengingatkan seperti itu, jangan sampai kita malah ingatnya umpama yang masalah dunia. Jadi selalu ingat minta ampun kepada Allah, ya. Minta supaya, ya, hidup sekali ini bisa hidup dalam keadaan barokah, mati sewaktu-waktu, bisa masuk ke dalam surga,
sewaktu-waktu meninggal selamat dari siksanya Allah, yaitu neraka. Selain itu, silahkan ditambah dengan doa-doa yang lain, ya, permintaan-permintaan yang lain silahkan. Dalam hadis diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu disebut multajam, yang tadi saya terangkan. Nah, tidak seorang pun hamba Allah yang berdoa di tempat ini tanpa terkabul permintaannya. Nah, berarti memang ya tempat tersebut menjadi tempat yang mustajab. Dan itu juga Nabi ya pernah mempraktekannya, memberikan contoh kepada para sahabatnya. Nah itu saja Bapak Ibu. Apa yang saya jelaskan ini ya, semata-mata ingin membantu agar Bapak Ibu sekalian bisa memaksimalkan ibadah di tanah sucinya, baik pada saat umroh maupun ibadah pada saat ibadah haji. Namun dari keterangan-keterangan saya ini, saya sangat menyarankan untuk yang mencium Hajar Aswad, ya, ini saran, ada baiknya laki-laki. Karena kalau perempuan ya, sangat-sangat riskan dengan namanya menjaga auratnya karena berdesakan dengan laki-laki. Sulit untuk menjaga auratnya dari senggolan dan lain sebagainya. Nah itu jadi saran saya ya, diusahakan ya, yang tadi saya kasih tahu caranya itu untuk laki-laki. Nah, tapi kalau di multajam ya, insya Allah yang perempuan juga bisa. Insya Allah yang penting tadi caranya yang saya katakan tadi. Justru kalau perempuan baiknya kalau di multajam itu ya, jangan sendirian. Diusahakan ya, berdua atau bertiga. Jadi ya, nanti pada saatnya sudah berada di posisi di belakang orang yang sedang berdoa. Nah, biasanya laki-laki itu nggak mau dekatan dengan perempuan atau berdesakan dengan perempuan. Nah, disitulah letaknya justru kalau perempuan itu bisa leluasa berdoa di multajam. Nah itu yang saya jelaskan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Niatkan ibadahnya ya, pada saat di tanah suci, niatkan ya, karena Allah, semata-mata mengharap ridhonya Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Bila ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Bila ada kekurangan, silahkan ditambahkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dan apabila bermanfaat, dipersilahkan untuk di-share atau dibagikan di media sosial lainnya, umpamanya WhatsApp, kemudian Facebook, maupun media sosial lainnya. Niatkan semata-mata ingin membantu orang yang ingin melaksanakan ibadah di tanah suci, baik haji maupun ibadah umroh. Karena pada umumnya rata-rata kalau nggak diterang-terangkan seperti ini, masih saja ada yang belum tahu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah paring barokah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.